Part ke-46 diambil dari Light Novel bab 138S, D139. 20 Juli 1796. 3 bulan telah berlalu sejak Jin menjadi murid Kidar. Bahkan setelah membentuk hubungan guru magang, Kidar terus melihat ke masa lalu Jin, dan dia memastikan bahwa tentara bayaran burung hantu abu-abu disingkirkan oleh klan Zipfel. Namun, dia tidak bisa menggali lebih jauh. Ada kemungkinan dia akan ditangkap oleh Zipfel saat menyelidiki dan kehilangan satu-satunya murid dan penerusnya. Bagi Kidar, Jin adalah sekantong keberuntungan yang baru saja datang. Di sebuah tempat, Murakan, anak ini, dia berbicara keras tentang membunuhnya setelah menjadi muridnya, tapi dia masih berlayar. Terkadang saya merasa seperti ada ular di perutnya. Kami tidak bisa memeriksanya karena risiko terpapar. Tetapi menurut Merak Tujuh Warna, waktu yang mereka habiskan bersama secara bertahap meningkat, Tuan Murakan. Jin dan Kidar saat ini secara rutin dipantau oleh agen yang menyamar sebagai pedagang yang mengimpor pasokan. Namun, karena musuhnya adalah Bintang 9, dia tidak bisa mendekat terlalu dekat. Cukup untuk memeriksa mata pencaharian Jin setiap kali dia lewat. Agen itu ikut serta dalam gosip orang-orang dikejar-kejaran. Di kota kecil seperti itu, seorang tua aneh menerima seorang siswa sihir. Jadi, tentu saja, itu menjadi pembicaraan di kota. View, aku akan mati karena kecemasan. Tampaknya Kidar merawat tuan muda itu, tetapi mungkin saja dia akan mulai melecehkannya secara tiba-tiba. Jangan khawatir, Pai Strawberry. Gelkamungan itu Jet mengatakan bahwa mata Kidar meneteskan madu ke seluruh tubuh. Setiap kali dia melihat Jin, saya pikir anak itu membuatnya baik. Kedengarannya agak aneh jika kamu mengatakannya seperti itu, Murakan. Saya bisa membayangkannya. Betul sekali, kamu membuatnya terdengar seolah-olah Lord Jin mengibaskan ekornya untuk orang jahat itu. Pada akhirnya, itu hanya bagian dari rencana. Sebuah rencana. Kui Kantel dan Enya menggelengkan kepala saat mereka berbicara, dan anak-anak kecil Tikan mengobrol. Jin punya ekor? Tidak, Pinta. Hanya Nabiran Kandel yang memiliki ekor. Aku ingin melihat Jin. Saya juga. Adik laki-lakinya, Pinte, dan Euria. Anak-anak menggigit es krim mereka saat mata mereka berair. Alisa menukik, membawa mereka berdua, dan pergi. Karena kamu makan camilan, kamu harus berolahraga, kan? Tolong jangan bicara tentang tuan muda Jin di depan anak-anak. Jika dia disebutkan sekali, mereka akan ingin melihatnya selamanya. Oh, iya. Jin akan segera kembali. Semua orang menggaruk-garuk kepala saat Alisa meninggalkan ruangan. Tiada kue apel latri ada di sini. Karena itu terlalu bagus untuk anak-anak, aku ingin memberikannya kepada kalian. Latri membawa setumpuk kue, dan percakapan tentang Jin berlanjut. Ini mungkin satu-satunya tempat naga membuat kue. Dunia sudah hancur. Kiamat ada pada kita. Rasanya luar biasa. Aku akan menikmati ini. Ngomong-ngomong, Strawberry Pie, jangan terlalu memikirkan anak itu. Saya masih sering khawatir. Jika Tuan Muda menghadapi masalah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya setuju, Tuan Kashmir. Aku juga paling takut akan hal itu. Aku seharusnya mempercayai Tuan Muda, tapi Kidad Hall adalah Bintang 9. Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada rencana Tuan Muda? Akan lebih bagus jika dia jatuh cinta pada triknya dan mati. Murakan menyeringai, seolah-olah dia sudah tahu bagaimana situasinya akan terungkap. Ya ampun, kaulah yang melampiaskannya padaku dan tidak menyetujui rencana itu. Kashmir hanya bisa menelan kata-kata itu. Kidad memanggil Jin dengan suara paling hangat. Selama 3 bulan terakhir, kamu telah menguasai dasar-dasar sihir pemicu kelebihan beban. Dengan kata lain, kamu mempelajari interpretasi baru tentang kelebihan beban yang tidak diketahui oleh penyihir lain. Ya Tuan, saya sangat berterima kasih. Begitu aku mulai menguasai sihirmu yang berlebihan, aku merasa pemahamanku tentang sihir meluas. Itu benar, pria yang ingin dia bunuh masih seorang penyihir jenius yang menjadi Bintang 9 sendirian. Kidad lebih berbakat dari yang diharapkan Jin. Mana overload, fenomena paling mematikan yang bisa menimpa seorang penyihir. Karena kelebihan mana, lebih mudah untuk membandingkan level 2 penyihir daripada ksatria. Sisi dengan mana yang lebih besar hanya bisa menyebabkan fenomena mematikan di sisi lain. Biasanya, penyihir akan mengumpulkan mana ke dalam satu tempat saat menyebabkan kelebihan beban. Setelah memadatkan mana di ujung jari atau tongkat, mereka akan menekan mana ke lawan dan menyebabkan kejutan di sistem mereka. Namun, kelebihan Kidad menyebabkan terjadinya overflow dengan menyedot mana lawan. Itu adalah cara terbaik untuk menanggapi sihir lawan dengan seluruh tubuh. Seseorang akan menyerap sihir dan mengembalikannya sebagai kelebihan beban. Coba lepaskan penginduksi kelebihan beban bintang 3. Dari telapak tangan Jin, spiral mana kecil terbentuk. Itu jauh lebih lemah daripada apa yang disulap Kidar di restoran, tetapi Kidar tersenyum puas. Itu cukup untuk membebani mana dari kelas 3 tanpa sepengetahuan mereka. Kamu tidak jauh dari membunuh orang kelas 2. Tetapi untuk menurunkan tingkat pertama, kamu harus menguasai Extreme Overload. Sambil menekankan Extreme Overload, Kidar berdeham dan melirik Jin. Ya, itu adalah sesuatu yang kamu tekankan sampai sekarang. Salah satu mantra Extreme Overload tidak harus mengembalikan mana untuk menginduksi overload. Kapan kamu berpikir untuk mengajariku itu?
Dengan tingkat pemahamanmu, kita bisa mulai sekarang. Betulkah? Ya, namun, sebelum itu, gurumu ingin meminta bantuanmu. Tolong beritahu saya, guru. Jin sudah tahu apa yang dia inginkan. Buku besar Skugiel Hister. Maukah kamu menunjukkannya kepada saya? Tidak, guru. Jin langsung menolak. Kidart memelototinya. Aku mengerti bahwa buku tebal itu lebih penting daripada hidupmu. Namun, sudah 3 bulan sejak saya menjadi guru kamu. Apa kau masih tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak mempercayaimu. Itu hanya sumpahku. Saya minta maaf. Terakhir kali, saya mengatakan itu adalah satu-satunya hal yang saya tidak bisa lakukan untuk kamu. Hah, sebuah sumpah. Sejujurnya, mengambil buku tebal dari kamu adalah tugas yang mudah. Meskipun demikian, saya dengan hormat meminta akuisisi seperti itu dari satu-satunya murid saya. Menguasai. Jin membuka matanya lebar-lebar dan menatap Kidart. Kejutan yang dimaksudkannya memaksa Kidart untuk batuk dan memalingkan muka. Astaga, saya telah membuat kesalahan, tapi aku hanya bisa merasa sedikit kecewa. Saya mencoba memberikan semua yang saya miliki, tetapi kamu tetap jauh dari saya. Sama sekali tidak. Saya hanya seorang siswa yang kurang yang bertindak egois. Lalu apakah itu berarti kamu akan menunjukkan padaku? Mata tua dan gelap Kidart dipenuhi dengan keserakahan. Di masa lalu, dia telah menggunakan buku-buku sihir Hister untuk mencapai tingkat kelebihan beban yang lebih tinggi. Dia adalah seorang pria yang mabuk oleh misteri klan Hister. Setelah menerima Jin sebagai magang, dia sangat ingin menguraikan buku ajaib itu. Alih-alih mengejek, Jin berpura-pura merenung sebentar. Hah, kalau begitu, guru, bagaimana kalau kita melakukan ini? Lanjutkan. Aku akan membiarkanmu meminjam buku sihir leluhurku. Namun, ada tangkapan. Saya tidak berpikir ada gunanya mengatakan ini kepada kamu, tapi tolong tawarkan saya cara untuk mempertahankan sumpah saya. Baiklah, tidak apa-apa. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Apa itu? Aku ingin kamu juga memberiku sesuatu yang berharga untuk hidupmu. Alis Kidart berkedut, dan keheningan pun terjadi. Biasanya, bagi seorang penyihir, hanya ada satu hal yang sama pentingnya dengan hidup mereka. Apalagi untuk penyihir berprestasi. Tome of Overload. Kamu menyuruh saya untuk memberikannya kepada kamu? Buku ajaib yang mencatat pencapaian terbesar penyihir agung. Jin hanya membuatnya tetap hidup karena ini. Ada banyak kesempatan untuk membunuhnya. Namun, Jin menahan diri dan menunggu hari untuk mendapatkan Tome of Overload. Membunuhnya saja tidak akan membalas dendam. Dalam kehidupan masa laluku, aku menunggu lama hanya untuk menemukanmu dan membunuhmu. Tapi menunggu hadiah kecil tidak terlalu sulit. Apakah dia akan memberikannya padanya? Jin mempertahankan wajah tanpa ekspresi, dan Kidart berpikir sendiri. The Tome of Overload tidak bisa begitu saja. Dia harus mewarisinya saat aku diranjang kematianku. Ini dilema. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa memahami teksnya, juga tidak bisa mengekstrak rune di buku tebal. Meskipun dia jenius, dia masih anak-anak. Dan karena dia bahkan tidak bisa melarikan diri dengan itu, tidak akan ada masalah. Dia mengangguk setelah membuat keputusan. Baik, sementara saya meminjam buku ajaib Skugiel Hister, kamu dapat menyimpan Tome of Overload. Itu bukan permintaan yang bermasalah. Terima kasih atas pengertiannya, guru. Aku akan membutuhkan waktu. Tome of Overload tidak ada di sini, tetapi di ruang penyimpanan abadi Kerajaan Suci Van Kella. Sampai saya mengambilnya, kuasai seni Extreme Overload. Kidart meninggalkan 2 buku tentang Extreme Overload di meja dan berbicara. Aku akan kembali. Dia kembali setelah 10 hari. Itu adalah proses yang rumit untuk mendapatkan sesuatu dari penyimpanan abadi Van Kella. Selamat datang kembali, guru. Apakah kamu membaca buku ajaib tentang Extreme Overload? Memang, aku punya. Kidart menyerahkan buku ajaib itu kepadanya, dan Jin menyerahkan buku ajaib milik Skugiel Hister. Wajah Kidart langsung berseri-seri saat dia memegangnya. Oh, apakah kamu sangat menyukainya? Saya mengetahuinya segera setelah saya melihatnya. Ini pasti tentang sihir arsip. Ini akan membutuhkan waktu untuk menguraikan. Terima kasih, muridku. Kamu dipersilakan untuk menjelajahi Tome of Overload sebanyak yang kamu mau. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memahami kerumitan sihirmu, jadi aku puas hanya dengan memegangnya. Lakukan sesukamu, hahaha. Selain itu, kamu sudah mulai menguasai Extreme Overload. Kamu harus mulai dengan latihan terapan mulai besok. Kamu harus merasakan keajaiban yang berlebihan pada beberapa bug. Bisakah kamu juga menyebabkan kelebihan mana pada bug? Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Kidart menggelengkan kepalanya. Bukan kutu itu. Maksud saya manusia yang tidak melakukan apa-apa selain bernapas dan mati. Pada catatan itu, orang-orang di desa ini adalah subjek ujian yang sempurna. Maaf, terkejut. Jin menatap Kidart. Apakah kamu menyuruhku untuk menguji mantra yang berlebihan pada orang-orang kejar-kejaran?
Betul sekali. Mengapa kamu membuat wajah itu pada hari bahagia ini? Saya memiliki kesempatan untuk melihat buku ajaib Skuggiel Hister, dan kamu menerima Tome of Overload. Dengan kehidupan satu sama lain yang dipertaruhkan, saya merasa bahwa kepercayaan kami telah dipadatkan. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Setelah terdiam beberapa saat, Kidad mengangguk seolah dia mengerti. Oh, apakah kamu tidak pernah membunuh seseorang sebelumnya? Bahkan di hari-hari tentara bayaranmu? Jin menekan sumpah serapah dan kutukan yang akan keluar dari tenggorokannya. Dia menggelengkan kepalanya. Sihir Overload Extreme. Selama 10 hari terakhir, dia mengetahui bahwa itu adalah sihir yang digunakan untuk menyebabkan beban berlebih tidak hanya pada seorang penyihir, tetapi juga orang normal. Terlepas dari kelebihan beban normal, adalah mungkin untuk menginduksi kelebihan beban yang fatal dengan jumlah mana bawaan tetapi sangat kecil di dalam manusia. Selain itu, Jin adalah seorang pemula, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan kekuatan penghancur. Itulah mengapa Kidad menyarankan untuk bereksperimen pada orang biasa untuk menyesuaikan kekuatan sihir. Bukan itu, saya hanya merasa sedikit mengejutkan. Apa? Kidad dengan cepat menoleh dan dengan sedikit kemarahan di matanya. Bukankah mereka hanya warga biasa yang tidak bersalah? Jika kamu memberitahu saya untuk menggunakannya sebagai subjek tes untuk pencapaian magis saya. Hah, Hister, dengarkan baik-baik. Kidad berteriak dan meraih bahu Jin. Jangan takut membunuh beberapa serangga. Kamu memiliki bakat yang telah dianugerahkan langit kepada kamu, dan nilai serta nilai kamu berada pada tingkat yang berbeda dari mereka. Mereka menjadi sumber daya kamu, dan itu adalah takdir. Kekerasan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kidad menarik napas berat, terus memuntahkan penghinaannya. Penghinaannya, apakah kamu tahu siapa saya ketika saya mencapai bintang 9? Orang biasa yang tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun. Kamu tidak bisa menghindari menjadi monster. Jika kamu melakukannya, maka kamu tidak bisa menjadi yang terbaik. Menguasai. Mereka yang memiliki latar belakang moneter melakukan lebih buruk dari ini. Mereka bisa mendapatkan subjek tes dan membeli peralatan mahal semuanya dengan mudah. Namun, ketika saya masih muda, saya harus menggelepar meskipun memiliki lebih banyak bakat daripada yang lain. Mendengarkan keluhannya tentang kapitalisme dan hak istimewa itu menyakitkan, tetapi Jin hanya mendengarkan. Aku, sepertimu, merasa tidak nyaman. Namun, saat itu, jika seseorang membuka mata saya akan langsung tahu bahwa saya lebih berharga daripada jutaan serangga yang merayap di dunia ini. Saya berharap seseorang memberitahu saya sebelumnya bahwa tidak apa-apa untuk menggunakannya sesuka saya. Berdesakan, berdesak-desakan. Kidad memegang bahu Jin dan dengan kuat mengguncangnya ke depan dan ke belakang. Kidad Hall of Profusion akan berada di posisi yang lebih tinggi. Kamu tidak perlu menghadapi kerugian seperti yang saya alami. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar dari kesalahan dan kegagalan saya secara gratis. Saat Kidad meludahkan monolognya, mata Jin perlahan melihat ke tanah. Sama seperti Jin yang pertama kali melihat sisi Kidad ini, itu juga pertama kalinya bagi Kidad untuk melihat tampang lelah Jin. Sedikit lagi, dan dia akan menerima kata-kata kasar ini. Kidad sangat mempercayai pemikiran itu. Jika bukan karena aku, bakatmu tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Kamu akan menjalani sisa hidup kamu yang membosankan sebagai penyihir kelas 3. Sekarang setelah kamu memiliki Tome of Overload, tunjukkan tekad kamu. Jika tidak, aku akan mengusirmu. Tendang aku keluar. Itu sangat penting. Kamu harus menguasai tekniknya dengan membunuh bug lain, bukan hanya bug di Rom City. Jika kamu tidak dapat menerima itu, saya tidak punya niat untuk menahan kamu di sini. Tolong beri saya waktu untuk berpikir, guru. Kidad menyembunyikan senyumnya dan menatap mata Jin yang gemetar. Ya, pada awalnya akan sulit untuk dipahami. Tapi saat kamu menggunakan bug itu, kamu akan mengerti mengapa dunia terbagi menjadi jenius dan biasa. Dia benar-benar percaya bahwa ini untuk muridnya. Kidad telah hidup dengan membunuh seluruh hidupnya dan mencapai 9 bintang. Dia adalah bukti hidup bahwa metode pelatihannya yang kejam tetapi logis itu efektif. Jin menundukkan kepalanya. Saya bodoh, guru. Sejujurnya, aku tidak bisa menerimanya sepenuhnya, tapi aku akan mencoba mengikuti jejakmu. Apakah kamu berbohong karena kamu takut dibuang? Tidak, Pak. Jika bukan karena kamu, saya akan membusuk di Akademi Sihir Mertador atau dibunuh oleh Zipfels. Jika saya tidak mempercayai kamu, saya tidak akan memiliki jalan lain. Dia anak yang pintar. Mata saya tidak mengecewakan saya. Kidad menelan kata-kata itu dan membelai rambut Jin. Dia sebenarnya khawatir tentang apa yang akan dia lakukan jika Jin memilih untuk berhenti. Aku akan kembali. Namun, kita seharusnya tidak pernah mengalami hari seperti ini lagi. Saya telah mencapai banyak hal saat berjalan melalui neraka, dan saya mencoba untuk memberikan semuanya kepada kamu. Muridku, kamu tidak berbeda dengan tiruanku. Ya Tuan, saya akan mengingatnya. Bagus, sekarang, besok malam, jika kamu menggunakan serangga itu tanpa penyesalan, aku akan memberimu hadiah. Tuanmu ini tidak hanya memiliki mantra yang berlebihan di lengan bajunya. Dari mantra elemental hingga kutukan, setiap kali kamu berhasil, aku akan mengajarimu satu.
Kutukan. Setelah mendengar kata itu, ekspresi Jin hampir goyah. Aku tidak ingin belajar itu darimu. Saya juga tidak membutuhkannya. Tidak perlu menunggu lagi. Tuan, sebelum besok malam, saya ingin menanyakan sesuatu dari kamu. Apa itu? Tolong tunjukkan mantra Extreme Overload. Tentu saja, di tubuhku. Cobalah. Sebelum Kidart sempat bertanya kenapa, Jin melanjutkan. Saya ingin tahu di mana saya harus menginduksi kelebihan mana untuk mencapai hasil terbaik. Jadi saya bisa menguasainya secepat mungkin. Kuhahaha. Ya, itulah proses berpikir yang benar. Aku bangga, jika kamu membunuh lebih dari 5 serangga, maka ksatria dari ibu kota akan datang. Jadi kami harus segera mengungsi. Aku belum memikirkan itu. Sebuah pekikan tajam terdengar, dan di tangan Kidart, mana untuk sihir yang berlebihan berkumpul untuk membentuk sebuah bola. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Kamu harus pulih sebelum besok malam. Juga, sebagai pengguna sihir yang kelebihan beban, kamu harus tahu bagaimana rasanya setidaknya sekali. Terima kasih. Kamu mungkin sudah tahu ini sejak kamu melihat buku-buku ajaib di Extreme Overload, tapi nama mantra ini adalah Overload Vortex. Kamu pada dasarnya menciptakan kekuatan yang menarik dan mencuri mana lawan, dan dengan itu, kamu menyebabkan kelebihan beban. Ini adalah mantra yang akan kamu latih besok. Ya, ini adalah mantra yang kulatih saat kau berada di Vankella. Sekarang, aku akan mempercepat putaran mana sphere ini, dan itu akan mulai menyedot mana darimu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya akan berkonsentrasi pada setiap bagian tubuh kamu, jadi fokuslah pada bagian yang paling menyakitkan. Jin melangkah mundur dan menutup matanya. Aku mulai. Vortex Overload Kidart mulai berputar dengan cepat. Dari tubuh Jin, partikel mana kecil muncul dari kulitnya dan terbang ke pusaran yang berputar. Kemudian, banjir partikel biru mengalir keluar dari tubuhnya. Itu tampak seperti mana yang melilitnya. Apa? Dan begitu Kidart menyadarinya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku menggunakan level tertinggi yang cocok untuk bintang 7 sehingga dia bisa merasakan sakitnya dengan jelas, tapi kenapa aku tidak merasakan sedikit pun kelebihan mana? Hah, Kidart melihat Overload Vortex-nya. Sebuah retakan mulai terbentuk pada bola. Tidak mungkin, jauh melampaui bintang 7. Tidak, itu tidak mungkin. Saya akan meningkatkan intensitasnya. Putaran bola dipercepat, dan mana biru muda yang muncul dari tubuh Jin menjadi sedikit lebih gelap. Kidart menggunakan mana yang mirip dengan bintang 8 veteran. Jin memejamkan matanya tanpa ada perubahan ekspresi. The Overload Vortex tidak bisa menangani mana yang dimiliki Jin. Mana tak terbatas dari artefak cermin. Kidart baru menyadari ada yang tidak beres ketika bola itu mulai mengembang. Kulam. Ketika Jin pertama kali datang ke kota, dia sudah mengaktifkan air mancur mana. Hanya untuk saat ini, Vortex Overload rusak dan meledak. Kidart mengumpulkan semua energinya untuk menahan mana. Namun, meskipun dia adalah seorang penyihir bintang 9, dia tetaplah manusia. Dia tidak bisa menangani mana cermin yang tak terbatas. Seolah-olah dia mencoba memblokir air terjun dengan tangannya. Kidart menyerap mana yang dia gunakan untuk mengeluarkan Overload Vortex yang intens bersama dengan mana cermin yang tak terbatas. Tubuhnya mulai menunjukkan kamu-kamu kelebihan mana, dan kelebihan itu mulai menyebar. Aula Kidart, kamu akan tahu yang terbaik tentang penderitaan mengerikan yang disebabkan oleh kelebihan beban. B. Batuk, Aard, darah tumpah dari semua lubang di wajah Kidart saat dia mulai gemetar. Jin perlahan berjalan ke arahnya. Kamu pasti hidup tanpa mengetahui. Urg, siapa? Wajah Kidart berlumuran darah. Kedua matanya dipenuhi kejutan, dan kedua kakinya menggigil. Tidak mampu menangani rasa sakit yang disebabkan oleh kelebihan mana. Gedebuk, kehilangan kekuatannya, Kidart berlutut dan hampir tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Jin. Bagaimana bisa? 15 tahun yang lalu, kamu mencoba mengutuk seorang bayi kecil di Kastil Storm. Apa kau ingat nama bayi itu? Kidart, aku bukan Welhister, tapi Jin Rankandel. Shin, Jin mengeluarkan belati biru dari lengan bajunya dan menatap musuhnya. Dia mengingat 28 tahun menyedihkan yang dia jalani di kehidupan masa lalunya. Dia harus melalui neraka semua karena kutukan terkutuk itu, ilusi berbilah terkutuk. Butuh waktu hampir 44 tahun untuk mengetahui bahwa Joshua memerintahkan Taimyun untuk memberitahumu untuk mengutukku. Tolong, Batuk. Tidak, aku tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan saat itu, Kidart. Aku baru berumur 1 tahun. Jin mewarnai belatinya dengan energi spiritual, dan Kidart dengan cepat menggelengkan kepalanya saat dia mulai kejang-kejang. Darah menyembur keluar dari mulutnya, menodai pakaian Jin. Jin perlahan menurunkan tubuhnya dan mengambil buku ajaib Skugiel Hister dari jubah Kidart. 80 tahun menyedihkanmu tidak dapat mengimbangi 44 tahunku, tapi aku akan menggunakan Tome of Overload dengan sangat baik. Selamatkan aku, Batuk, menusuk. Pedang gelap itu menembus pipi Kidart, dan darah berbusa keluar dari mulutnya. Kematian. Tubuh Kidart mengendur, dan Jin berjalan pergi. Mengayunkan belati ke dinding, dia meninggalkan pesan. Kamu tidak akan mati dengan tenang seperti orang ini. Jin Grey, agar Joshua Rankandel, kakak laki-lakinya, bisa melihat.